Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Kakak. Ketemu lagi dengan saya Wulan di mata kuliah Teknopreneur 4 di sesi yang kedua yaitu pengertian dan manfaat dari eh, kita mengetahui model bisnis. Anda jika ingin memulai sebuah bisnis, kira-kira sudah terbayang belum model bisnis apa yang akan Anda gunakan? Jika Anda belum mampu menjawabnya, mungkin usaha Anda belum memiliki konsep bisnis yang jelas. Padahal menentukan model bisnis sangat penting agar bisnis dapat terus berkembang. Di sini ada contoh-contoh model bisnis, juga deskripsi, juga ditambah dengan contohnya. Oke, kita mulai satu persatu ya. Untuk franchise. Deskripsinya, ini adalah jenis lisensi yang diterima satu pihak untuk akses pada pengetahuan, proses, dan brand bisnis tertentu. Contoh perusahaan yang menggunakan adalah McD dan juga Pizza Hut. Di sini sudah banyak banget ya, ada contoh-contoh lain seperti Starbucks, kemudian juga ada kopi kenangan, kemudian juga ada Amiga Cuan dan lain-lain. Kemudian di sini ada subscription, model bisnisnya. Deskripsinya adalah pendapatan yang diterima dari langganan bulanan atau tahunan para pengguna. Perusahaan yang menggunakannya adalah Netflix dan Hotstar. Jadi ini teman-teman kalau nonton TV atau nonton di HP bisa pakai bayar langganan, bisa tahunan atau bulanan atau bahkan ini biasanya yang paling banyak dipakai orang itu bulanan, yang bulanan ya 1 bulanan itu bisa untuk nonton Netflix kemudian Hotstar. Nah ini adalah yang bentuk jenisnya subscription. Kemudian ada juga jenis model bisnisnya adalah marketplace, yaitu struktur pasar berbasis internet yang digunakan untuk menarik pembeli atau penjual. Perusahaan yang menggunakannya seperti eBay ataupun Airbnb. Kemudian dropship, ini model bisnis yang memungkinkan penjual untuk membeli produk dari grosir dan mengirimkannya langsung ke pelanggan. Contoh perusahaannya adalah Wayfair. Nah, kalau untuk manufacture ini banyak banget ya. Perusahaan yang menciptakan produk dari bahan mentah dan menjualnya secara langsung pada pelanggan. Ini contohnya adalah Akasa, Astra, kemudian Unilever, dan lain-lain. Ada juga yang bentuknya namanya freemium. Perusahaan akan menawarkan layanan pelengkap dengan biaya tambahan kepada pelanggan. Jadi contohnya adalah Spotify. Ada yang langganan juga. Awalnya itu kan untuk downloadnya itu awalnya bisa dapat free ya, tapi setelah kalau kita mau tambah akses paket lengkap, kemudian dan lain-lain, nah ini bisa kita berbayar gitu. Jadinya namanya freemium, jadi free dan premium. Jadi free-nya itu awal-awalnya adalah gratis dulu, kemudian kalau kita ingin mendapatkan layanan lebih maka kita harus membayar menjadi paket tarif premium. Salah satu contohnya adalah tadi Spotify. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bundling model. Bundling model adalah perusahaan mengemas barang atau layanan pelengkap dalam satu penawaran. Contohnya ada Microsoft dan AT&T. Ini sumbernya dari investopedia.com, studi.com, wallet.com, kemudian cron.com, sama balancemb.com. Jadi untuk sekilas aja, jadi apa sih model bisnis? Model bisnis adalah sebuah konsep dasar tentang bagaimana bisnis akan dijalankan, baik secara internal maupun eksternal. Model bisnis bukan hanya sebuah rencana bisnis yang mencatat visi-visi saja, tetapi lebih jauhnya adalah model bisnis itu membantu Anda menciptakan cara mendapatkan profit. Nah, untuk menentukan model yang tepat, bisnis yang Anda bangun akan memiliki tujuan yang jelas. Jadi Anda bisa tahu siapa saja konsumen yang akan menjadi target pasar Anda dan bagaimana bisnis proses harus dilakukan. Bisnis model Canva adalah salah satu
untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang kita jalani atau akan kita jalani. Nah, dengan tool ini nanti seakan-akan teman-teman bisa melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dari bisnis itu. Nah, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci kita, kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat dan dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Nah, untuk bisa membangun sebuah model bisnis yang baik, Anda harus menjawab yang pertama adalah jenis produk apa yang dihasilkan, apa ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja dapat terpenuhi dengan baik, bagaimana strategi promosi dan distribusinya agar produk itu bisa mencapai konsumen dengan baik. Kemudian yang keempat adalah apa strategi yang ingin kita gunakan, dan yang kelima adalah cara pembayaran apa yang ingin kita gunakan. Oke, nanti semua pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan bisa digabungkan menjadi 9 komponen model bisnis, yaitu nanti ada value proposition, kemudian customer segmentation, channel, customer relationship, kemudian ada revenue stream, kemudian key resources, key activities, partnership, dan cost structure. Oke, sementara itu informasi yang bisa saya share. Nanti Ibu akan jelaskan ulang dalam video selanjutnya, part yang kedua ya, terkait dengan 9 komponen model bisnis Canva. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.